Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa dengan saya Pian Rostani Warugo, peserta Latsar CPNS Nusantara tahun 2022, angkatan 53, kelompok 3, golongan 3, nomor absen 1. Kali ini saya masih membahas resume agenda 2 materi nilai-nilai dasar PNS, yaitu nilai dasar adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Menurut KBBI, adaptif adalah mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Menurut juga Kamus Cambridge, kemampuan untuk berubah dalam situasi yang berubah. Dan menurut Collins Dictionary, adaptif adalah kemampuan atau kecenderungan untuk menyesuaikan diri pada situasi yang berbeda. Organisasi maupun individu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi tuntutan perubahan. Adapun beberapa alasan kenapa harus adaptif, yaitu pertama, karena terjadinya perubahan lingkungan strategis. Kedua, karena kompetisi di sektor publik. Ketiga, karena komitmen mutu. Keempat, karena adanya perkembangan teknologi. Dan kelima, karena adanya tantangan praktik administrasi publik. Seorang ASN di dalam melaksanakan adaptif harus mampu berkreativitas dan berinovasi. Di bagian berikut bisa kita lihat bagaimana kerangka berpikir seorang yang mempunyai kreativitas. Adapun panduan perilaku atau kode etik adaptif, yaitu pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ketiga, bertindak proaktif. Adapun dimensi-dimensi kreativitas yaitu 1. Fluensi atau kefasihan dan kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Kedua, flexibility atau fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Ketiga, elaboration atau elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dan kedalaman dan kompetensi. Keempat, originality atau originalitas, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Organisasi adaptif memiliki 3 unsur, yaitu 1. Landscape atau landscape. Kedua, pembelajaran atau learning. Ketiga, kepemimpinan atau leadership. Organisasi adaptif esensinya adalah organisasi yang terus melakukan perubahan mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Setidaknya terdapat 9 elemen budaya adaptif menurut Management Ethical Service UK, yaitu 1. Purpose. Organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. 2. Culture Values. Organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Ketiga, vision atau visi menjelaskan apa yang hendak dituju yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi. 4. Corporate values. Seperti halnya nilai budaya organisasi di atas, maka nilai-nilai corporate juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Kelima, corporate strategy. Visi dan values menjadi landasan untuk dibangun strategi-strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien, dan efektif. Keenam, structure. Struktur menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif dapat diterapkan di organisasi. Tanpa dukungan struktur, akan sulit budaya adaptif dapat berkembang dan tumbuh di sebuah organisasi. 7. Problem solving. Budaya adaptif ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan sekedar untuk mengadaptasi perubahan. Penyelesaian masalah harus menjadi tujuan besar dari proses adaptasi yang dilakukan oleh organisasi. 8. Partnership working. Partnership memiliki peran penguatan budaya adaptif karena dengan partnership maka organisasi dapat belajar, bermitra, dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. 9. Rules. Aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang mutakhir, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu 1. Pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. 2.
pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. 3. Pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. 4. Pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. 5. Pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan. 1. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 2. Mendorong jiwa kewirausahaan. 3. Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. 4. Memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. 5. Terkait dengan kinerja instansi. Panduan perilaku adaptif. Yaitu pertama, adaptive volatility dengan vision, yaitu terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja Anda yang konstan dan tidak dapat diprediksi. 2. Hadapi uncertainty dengan understanding, yaitu berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling. 3. Hadapi complexity dengan clarity, yaitu berkomunikasi secara jelas dengan tim Anda. 4. Hadapi ambiguity dengan agility, yaitu dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dek, sini. Iya Bu. Tolong di-scan ini sama Ibu ya. Iya, baik. Bisa ya? Apa nggak bisa di-scan kok ya? Bisa di-scan. Masa printer kita ya? Iya kayaknya. Tahu kalau masalah teknologi kita yang berapa ya? Oh iya. Gimana ya? Kita tahu ini mana printer kita rusak ya? Ya tolong bantu. Ini saya mau scan ini. Pokoknya sama Pak pakai ini aja Pak. Udah untuk scan sekarang bisa nggak pakai pulsa. Oh iya. Dan pulsa aja Pak download Pak. Sini aja Pak. Oh, Coba ada di scan. searching juga kayak Pak. Iya, pakai aplikasi Adobe Scan Ya, ya. lebih mudah dia untuk di scan Pak. Jadi bagaimana hasilnya nanti? Saya mau scan seperti ini. Oh hasilnya juga bagus Pak. Bagus ya. Berarti Iya. bisa dimasukkan. Bisa Pak, bisa Pak. Ya. Ya saya coba aja ya. Coba. Bu. Saya coba aja. Oh iya Bu, hasilnya bagus rupanya. Terima kasih ya Bu. Ya, tolong Pak ya. Ini Bu, saya sudah scan suratnya, nanti saya kirim di HP Ibu aja. Oh, baik. Terima kasih ya. Oke, siap Bu. Lagi sibuk Pak? Oh enggak. Sebentar. Gini Pak, selama ini kan di inspektorat sama kita, kalau ada pengaduan masyarakat itu harus datang langsung kan, ya. Jadi itu agak ribet. Saya ada ide Pak, bagaimana kalau pengaduan itu nanti masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya secara online. Kita pakai jalur WA aja Pak. Mereka nanti tinggal foto identitas mereka dan juga mereka lampirkan
bukti pengaduan mereka di situ agar mereka lebih mudah mengakses apa yang menjadi juga persyaratan-persyaratan. Kita buat jalur WA aja nanti Pak. Bagaimana menurut Bapak? Menurut saya menarik ya, karena dalam WA kita bisa memotong jalurnya menjadi lebih singkat. Iya. Nanti coba kamu konsep dulu aja. Terus kalau sudah ada, kita coba sosialisasikan kepada teman-teman yang lain. Iya, Pak. Semuanya juga telah kita bahas dari aduan dari masyarakat bisa cepat. Nah, Baik Pak, saya sudah buat sih bagaimana konsepnya. Nanti kita sosialisasi. Saya dapat nanti. mantap. Terima kasih ya idenya. Iya, baik Pak. Siap Pak. Permisi Pak. Revisi Pak, apa yang Ibu kerjakan? Oh, saya lagi buat laporan bulanan kita, Pak. Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Boleh, Pak. Boleh, Biar Pak. cepat selesai. Oke. Tolong ya, Pak. Iya. Ini ketinggalan saya, Pak. Dari bulan Agustus sampai bulan ini ya, bulan September. Oke. Minta tolong saya, Iya. Pak. Ada lagi Bu yang Itu aja, Pak. poin. Baik, segera saya siapkan Oke, Bu. makasih ya, Pak. Iya. Bu, laptop saya Bu. Tuh. Oh iya. Saya pakai dulu ya Bu. Rekrut suruh bisa. Ini Bu, sudah saya kerjakan. Oh iya, Pak. Makasih ya, Pak. Yuk,